Pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan mereka juga mengatakan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Konnichiwa, kembali lagi di podcast Pelita School A Little Bit of Your Story. Hari ini dengan saya Zia akan membahas tentang sebuah peristiwa yang di dalamnya terdapat janji dari pemuda kepada bangsa dan tanah air Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 adalah hari lahirnya Sumpah Pemuda di Jakarta. Sumpah Pemuda ini merupakan kejadian yang penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia yang mana sejumlah pemuda ini menjadi penyemangat bangsa dalam mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Terjadinya Sumpah Pemuda ini karena para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia karena sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Karena itulah organisasi-organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat para pemuda sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda untuk menyatukan organisasi-organisasi yang terpecah belah. Nah, Kongres Pemuda ini diadakan sebanyak 2 kali, yaitu Kongres Pemuda ke-1 yang berlangsung tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Sedangkan Kongres Pemuda kedua diadakan tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Di dalam Kongres Pemuda ini, ada sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia, yaitu Jong Java, Jong Kalebes, Jong Batak, Jong Sumantranenbon, Jong Islamiatenbon, dan Jong Ambon. Lalu, bagaimana pelaksanaan dari Sumpah Pemuda ini? Pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926, diadakannya Kongres Pemuda pertama yang mana mengedepankannya tema pentingnya persatuan dan kesatuan. Para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Ada sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam Kongres pertama ini, yaitu Sumarto, M. Trabani, Muhyamin, Barder Johan, dan Pinontoan. Namun, sayangnya, pada Kongres pertama ini masih gagal terbentuk karena adanya kesalahpahaman serta beda pendapat antara anggota Kongres. Terdapat 2 hasil keputusan dari Kongres Pemuda pertama ini, yakni pertama, semua berkumpul pemuda harus bersatu dalam organisasi. Kedua, perlu segera diadakannya Kongres Pemuda kedua. Dan Kongres Pemuda kedua, ada 3 rapat yang dihadiri oleh para pemuda ini. Rapat pertama yang bertempat di Gedung Katolike Jongenlingenbon atau KJB. Dan juga Waterloo Point yang sekarang dikenal sebagai Lapangan Banteng. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini dibuka oleh Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Sugondo ini mengatakan bahwa ia sangat berharap Kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta Kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Di rapat pertama ini ditemukan 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Selanjutnya, rapat kedua bertempat di Gedung OS Java Bioskop di tanggal 28 Oktober 1928 yang membahas seputar pendidikan. Kali ini, yang jadi pembicara adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan mereka juga mengatakan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Terakhir, rapat ketiga, Kongres Pemuda II ini bertempat di Gedung Indonesia Club Gibau, yang mana pembicaranya adalah Sunario.
beliau memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiring gerakan kepanduan. Kongres Pemuda II yang diadakan di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta adalah momen penting bagi para pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang untuk bersatu. Dalam kongres ini, mereka mengikrarkan 3 butir sumpah yang sangat berarti. Begitulah pelaksanaan proses pembuatan Sumpah Pemuda. Wow, sangat banyak perjuangan yang dilakukan oleh pemuda bangsa Indonesia ya. Mereka berjuang untuk mempersatukan dan memperkuat Indonesia dalam kemerdekaan. Tapi teman-teman, ada hal yang menarik yang terjadi di peristiwa Sumpah Pemuda. Seperti yang kita tahu, kalau bunyi teks yang aku baca di awal video adalah isi dari Sumpah Pemuda. Terus apa yang menarik dari teks ini? Ternyata istilah Sumpah Pemuda tidak muncul pada hasil kongres di tanggal 27 dan 28 Oktober. Istilah ini justru muncul setelah kongres selesai. Ketiga kalimat tersebut menjadi rumusan Kongres Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin di atas secari kertas dan disodorkan pada Sugondo saat Sunario sedang berpidato di sesi terakhir Kongres. Melihat isi yang ditulis oleh Muhammad Yamin, Sugondo menambahkan paraf setuju dan diteruskan ke peserta Kongres tersebut. Maka terciptalah teks Sumpah Pemuda. Selain itu, Kongres Pemuda kedua ini menjadi bersejarah karena dikumandangkan sebuah lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu tersebut adalah lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini didengarkan pertama kali di muka publik tahun 1928 yang dipublikasikan di media cetak surat kabar Sinpo Lengkap. Meski sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, para pemuda tetap menyanyikan lagu tersebut di setiap ada kesempatan. Makna Sumpah Pemuda sangatlah dalam. Sumpah Pemuda menjadi tonggak awal perjuangan menuju kemerdekaan dan mendorong persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Sumpah ini menciptakan simbol semangat bersama yang menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk berjuang bersama. Di era modern ini, relevansi Sumpah Pemuda tidak kalah penting. Kita dihadapkan pada tantangan untuk menjaga persatuan dan toleransi di tengah berbagai perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi terhadap bangsa, membangun solidaritas, dan terus memperjuangkan keadilan sosial. Setiap tahun, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan seperti seminar, lomba, dan aksi sosial. Ini semua bertujuan untuk mengenang semangat juang para pemuda dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa tantangan bangsa tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Sekian Pelita Bercerita kali ini. Sayonara.